Selamat pagi saudara-saudara terkasih, salam siap saji 7 Oktober 2020. Marilah kita berdoa pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. O Ratu kami yang mulia, luhur tiada taranya, Engkau merangkul memangku Tuhan Allah penciptamu. Pintu yang ditutup Hawa dibuka Putra Bunda. Engkau pun turut berjasa membukakan gedung surga. Kami anggap tugas luhur untuk mengucapkan syukur dengan menyanyikan madah atas anugerah Allah. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan kurnia kepada Bunda Maria. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan mulia, demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rosario itu untayan mawar. Kenapa mawar? Karena wangi, harum, yang menggambarkan keharuman Bunda Maria. Mulai dipopulerkan pada zaman Santo Dominikus yang berdoa Rosario. Hari ini kita memperingatinya. Untuk apa? Untuk terus mendaraskan mazmur dalam bentuk doa Rosario. Karena apa? Yesus mengajarkan doa yang sederhana kepada para murid, yaitu doa Bapa kami, yang isinya luar biasa. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang siapakah Tuhan. Kedudukan Tuhan, maka Tuhan harus dikuduskan. Dan juga dapat dihuni oleh kita. Maka disebutkan, datanglah kerajaanmu. Kemudian dari situ Yesus mengajak kita untuk bekerja, mengumpulkan rezeki. Dengan mengatakan, berilah kami makanan secukupnya. Artinya bukan hanya membalikan tangan, tetapi dengan bekerja keras. Menggunakan akal sehat untuk mendapatkan rezeki. Tahu kewajiban dan hak dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah kita sebagai manusia tidak sempurna, kadang-kadang kita konflik, bertabrakan satu sama lain, dan kita harus belajar memaafkan, karena Tuhan pun juga senantiasa Maha Rahim, mengampuni semua dosa-dosa kita. Keempat, berharap bahwa pencobaan demi pencobaan tidak datang silih berganti. Tetapi cobaan yang Tuhan berikan mendapatkan solusi. Itulah inti doa Bapa kami. Sama seperti inti doa Salam Maria. Mengapa Salam Maria kita daraskan? Dari mana sumbernya? Kadang-kadang orang mengatakan itu tidak biblis doa itu. Biblis sekali. Kalau orang yang memahami kitab suci, baca Injil Lukas. Yang pertama, pewartaan kabar gembira kepada malaikat Gabriel, dari malaikat Gabriel kepada Maria. Kemudian perjumpaan Maria dan Elizabeth di Ain Karim.
menghasilkan kalimat Salam Maria. Apa bunyinya? Ketika malaikat datang kepada Maria, dia mengatakan Salam Maria, yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kemudian ketika Maria mengunjungi Elizabeth, kaget Elizabeth, lalu berkata, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu gereja tambahkan Yesus. Lalu Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maka disampaikan dalam doa Salam Maria, Salam Maria, Salam Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu doa biblis. Sayang ya, orang yang membaca bolak-balik kitab suci itu kok sepertinya blank, tidak lihat. Ya. Maka suatu hari Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang melihat seperti kamu, karena banyak orang tidak bisa melihat. Berbahagialah kita yang bisa melihat. Perjumpaan Elizabeth, perjumpaan Maria dengan Gabriel, malaikat, menghasilkan doa Salam Maria yang kita daraskan dalam rosario. Kalau kita bandingkan, Salam Maria itu juga ingin merefleksikan relasi. Abraham mempunyai 2 istri, 3 istri sebetulnya dengan Keturah. Tapi yang top adalah Sarah dan Hagar. Kedua wanita ini berseteru, maka anak cucu buyutnya, cicitnya semuanya ribut terus. Tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, apa yang terjadi? Saling memuji, 2 kandungan saling memuji. Yohanes Pembaptis dan Yesus lahir. Mereka saling dukung-mendukung, bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Biarlah Yesus makin besar, aku makin kecil. Itulah kerjasama. Karena dalam kerjasama harus ada cinta. Bila ada cinta, maka segala-galanya melahirkan sukacita. Maka pada hari ini kita merayakan doa rosario. Mari kita mendaraskan doa-doa rosario kepada Bunda Maria, mengulang-ulang seperti kitab Mazmur. Dengan mendaraskan doa Salam Maria, agar kita teguh dan mengikuti Bunda Maria sebagai teladan hidup yang penuh dengan iman, tahan banting, senantiasa bergembira, karena tahu bahwa Yesus selalu hadir di dalam dirinya. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan suci ini kami wartakan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga kami yang ikut serta dalam kehidupan dan kesengsaraan Putramu tetap bersatu dengan Dia dalam kemuliaan. Sebedialah Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.